Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 4524091224. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Video ini adalah video ketiga dalam channel saya, dan juga video ini sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Islam sendiri sangat mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan ditekankan di dalam beberapa ayat di Al-Quran maupun hadis. Islam datang membawa cahaya di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Islam juga berkembang seiring berjalannya waktu, hingga mencapai masa kejayaannya, di mana terjadi itu pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada saat kita SMA, dalam belajar sejarah Indonesia, kita sering dengar nama seperti Al-Ma'mun, Al-Mansur, Harun al-Rashid, karena mereka ini adalah seorang atau tokoh yang berpengaruh pada perkembangan ilmu di dunia Islam. Contohnya pada masa pemerintahan Al-Mansur itu ilmu itu sangat berkembang sangat pesat. Ilmu itu berkembang sangat pesat, di mana karya-karya Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahkan para penerjemahnya diberikan imbalan oleh Al-Mansur. Begitu juga pada masa pemerintahan Harun al-Rashid, itu penerjemah ini tetap berlangsung. Dan juga Harun al-Rashid ini memerintahkan salah seorang dokter istana yang bernama Yuhanna ibnu Masawai atau sering dikenal dengan Yahya untuk menerjemahkan karya-karya kuno ke dalam bahasa Arab dalam bidang kedokteran. Ada juga Muhammad ibnu Ibrahim al-Fazari, dia ini menerjemahkan dalam bidang astronomi. Pada masa selanjutnya itu masa pemerintahan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun sendiri seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangannya kepada rakyat melalui mekanisme negara. Walaupun begitu, Al-Ma'mun ini tetap berjasa pada perkembangan ilmu di dunia Islam karena ia membangun Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah ini terdiri dari perpustakaan, terus observatorium, dan juga departemen penerjemah. Ada satu orang penting yang berada di Bait al-Hikmah ini, namanya Hunain, dan ini dianggap penting karena dia yang menerjemahkan buku-buku filosofi Yunani ke dalam bahasa Arab, seperti bukunya Plato, Aristoteles, Galenus, Apollonius, dan Archimedes. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-10 muncul dua penerjemah terkemuka, namanya itu Yahya ibnu Adi dan Abu Ali Isa ibnu Ishaq ibnu Zara. Kalau Yahya sendiri itu dia banyak memperbaiki terjemahan dan berkomentar mengenai buku-buku dari Plato dan Aristoteles. Yahya juga terkenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan The Prolegomena of Arminius dan menuliskan sebuah kata pengantar untuk Isagoge. Pada masa ini juga itu terdapat tokoh-tokoh filsafat yang bergelut pada kajian-kajian di luar filsafat karena adanya kebenaran yang mereka anggap bahwa ilmu-ilmu rasional bagian dari filsafat. Mereka memperlakukan persoalan fisika seperti mereka memperlakukan permasalahan-masalahan yang bersifat metafisika. Salah satu buktinya itu kitab Al-Shifa. Kitab Al-Shifa ini merupakan ensiklopedia filsafat Arab terbesar yang berisikan 4 bagian. Bagian pertama itu berisikan tentang logika,
kedua tentang fisika, ketiga tentang matematika, dan keempat itu tentang metafisika. Pada bagian pertama, Ibnu Sina itu memasukkan ilmu-ilmu seperti psikologi, zoologi, botani, dan geologi. Sedangkan pada bagian ketiga, ia memasukkan ilmu geometri, astronomi, dan musik. Ada juga tokoh lain yaitu Al-Kindi. Al-Kindi ini lebih dikenal sebagai saintis daripada filosof karena ia tertarik pada bidang matematika dan fisika. Ada juga tokoh namanya Al-Farabi. Al-Farabi ini melakukan penelitian pada bidang geometri dan mekanika. Ada juga tokoh lain seperti Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Kalau Ibnu Rushd sendiri itu dia mengarang karya yang berjudul Al-Kulliyat, yang kemudian karyanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-13. Selain berkembang di bidang sekta, ilmu juga berkembang pada bidang keagamaan. Misalnya tuh di bidang hadis, di bidang tafsir, dan di bidang fikih. Kalau di bidang hadis sendiri, ilmu itu berkembang sejak Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Kemudian itu hadis terus berkembang, semakin diperluas pembahasannya dengan mengambil dua bentuk. Bentuk pertama yaitu ilmu riwayah, yaitu suatu ilmu untuk mengetahui sabda, perbuatan, pengakuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kedua itu ilmu dirayah, yaitu ilmu yang membahas sanad dan matan dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis. Kitab yang berkaitan secara khusus dengan ilmu hadis sendiri itu muncul nanti akhir abad ke-3 Hijriah, dan hadis itu mencapai puncaknya pada abad ke-7 Hijriah dengan munculnya kitab Muqaddimah Ibnu Salafi, Ulum al-Hadis karya Ibnu Salah. Selain pada bidang hadis, ilmu juga berkembang pada bidang fikih. Sedangkan di fikih itu mengalami beberapa tahapan. Tahapan pertama, tahap pembentukan pada masa Rasulullah SAW hingga paruh pertama abad ke-1 Hijriah. Tahap kedua itu tahap pembentukan yang dimulai dari paruh pertama abad ke-1 Hijriah hingga dekade awal abad ke-2 Hijriah, dan pada abad ini terbentuknya mazhab. Tahap ketiga itu terjadi pada dekade awal kedua Hijriah hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Pada masa ini ijtihad fikih dikodifikasi dan dilengkapi dengan ilmu ushul fikih. Tahap keempat adalah tahap kemunduran fikih yang ditandai dengan jatuhnya Baghdad ke bangsa Tartar dan tertutupnya pintu ijtihad oleh para ulama. Perlu disinggung secara sepintas juga tentang transformasi ilmu dari dunia Islam ke Barat. Transformasi ini terjadi karena dua alasan. Alasan pertama karena adanya kontak pribadi yang dimana itu terjadi setelah penaklukan Arab atas Persia, Syria, dan Mesir, yang menyebabkan orang-orang Kristen di Timur itu mengadakan kontak dengan orang-orang Islam, dan dapat dikatakan itu orang-orang Islam dan orang-orang Kristen Timur itu hidup berdampingan. Alasan kedua yaitu adanya kegiatan penerjemahan. Tidak dapat dipungkiri kebudayaan Islamlah yang mendorong orang-orang Latin melakukan penerjemahan. Dan pada abad ke-18 itu adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal, di mana seperti diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa abad 18 itu dunia Islam telah merosot ke tingkat yang terendah.
Bahkan ia mengatakan seandainya Nabi Muhammad SAW kembali hidup, dia pasti akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Pernyataan Stoddard itu menggambarkan begitu dahsyatnya proses kejatuhan peradaban dan tradisi keilmuan Islam yang kemudian menjadikan umat Islam sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Iqbal dalam bukunya yang berjudul The Construction of Religious Thought in Islam menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di umat Islam adalah penerimaan paham Yunani yang statis, sedangkan jiwa Islam dinamis. Aliran pemikiran Islam bertemu dengan teori Miskawayh tentang evolusi kehidupan dan pandangan Ibnu Khaldun tentang sejarah. Amin Abdullah juga mengungkapkan bahwa hampir semua jenis ilmu selalu mengalami pergeseran paradigma. Kegiatan ilmiah bersifat histori, terikat ruang dan waktu, sehingga mengalami perubahan, pergeseran, dan perbaikan. Kesalahan persepsi terhadap Al-Ghazali juga berkontribusi pada hancurnya tradisi keilmuan Islam. Fikih merupakan ilmu pertama umat Islam yang menggunakan metode deduktif. Kesulitan ijtihad dan mistisisme asketik juga menyebabkan kemunduran tradisi keilmuan di dunia Islam. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya dan banyak-banyak minta maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.